Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, para upasaka dan upasika dimanapun Bapak Ibu berada. Pada saat ini saya akan melanjutkan perenungan tentang Sang Buddha yang enggan untuk membabarkan Dharma. Disebutkan dalam buku riwayat kehidupan Sang Buddha, setelah makan Tapusa dan Balika melanjutkan perjalanannya, Sang Buddha merenung apakah Dhamma yang beliau temukan akan diajar kepada khalayak ramai atau tidak. Sebab Dhamma itu dalam sekali dan sulit untuk dimengerti, sehingga menimbulkan perasaan enggan dalam diri Sang Buddha untuk mengajar Dharma. Tiba-tiba Brahma Sang Hapati, penguasa dunia ini, turun dari Brahmaloka dan berdiri di hadapan Sang Buddha. Selesai memberi hormat yang layak, Brahma Sahapati berkata kepada Sang Buddha, "Semoga Sang Buddha atau Sang Tathagata demi belas kasihan kepada para manusia berkenan mengajar Dharma. Dalam dunia ini terdapat juga orang-orang yang sedikit dihinggapi kekotoran batin dan mudah dapat mengerti Dhamma yang akan diajarkan. Hingga kini permohonan Brahma Sanggapati kepada Sang Buddha tetap diperingati dengan permohonan kepada seorang biku untuk mengajar Dhamma yang berbunyi sebagai berikut. Brahma Sanghapati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya dan memohon, ada makhluk-makhluk yang dihinggapi sedikit kekotoran batin. Demi belas kasihan kepada mereka, ajarkanlah mereka Dhamma. Dengan mata dewa Sang Buddha dapat mengetahui bahwa memang ada orang-orang yang tidak lagi terlalu terikat kepada hal-hal duniawi dan mudah mengerti Dhamma. Karena itu Sang Buddha mengambil ketetapan hati untuk mengajar Dhamma demi belas kasihannya kepada umat manusia. Kesediaannya itu diutarakan dengan mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Inilah segenap umat Buddha dimanapun berada, riwayat kehidupan Sang Buddha yang mengatakan, menjelaskan setelah Sang Buddha menemukan Dharma, namun beliau enggan untuk mengajar Dharma. Namun enggannya Sang Buddha mengajar Dharma ini bukan semata-mata karena Sang Buddha tidak mempunyai waktu atau hal yang lain. Ada beberapa sebab kenapa Sang Buddha enggan untuk mengajar Dharma. Di dalam penjelasan yang lain, Sang Buddha mengatakan bahwa atau melihat tentang kondisi para makhluk yang ada di dunia ini masih diselimuti oleh ketiga hal yang dominan. Tiga hal yang dominan yang menyelimuti, yang menguasai batin manusia. Yang pertama adalah keserakahan. Yang kedua, rasa benci. Yang ketiga, kebodohan manusia.
Keserakahan yang menyelimuti, yang menguasai manusia masih besar sekali dalam diri kita, dalam diri umat manusia. Sang Buddha berpikir, kalau ada ajaran luhur, sementara manusia masih diliputi keserakahan, kerakusan terhadap sesuatu, tentunya manusia pun juga enggan, tidak tertarik lagi kepada dharma, yang sebetulnya dharma itu bisa membebaskan, bisa membuat manusia lebih bahagia lagi. Bahkan kebahagiaan yang tertinggi bisa dirasakan dengan dharma Sang Buddha. Contoh-contoh dapat kita lihat Bapak Ibu tentang keserakahan yang masih menyelimuti diri kita. Dalam berbagai bidang kehidupan kita bisa melihat bentuk-bentuk keserakahan manusia. Di saat kita ketemu makanan yang tersedia di atas meja, kita pun ingin memakan semua, ingin menikmati semua. Namun setelah kita mencoba 1-2 macam, ternyata kemampuan kita sudah tidak bisa memenuhi lagi. Di bidang yang lain, penguasaan bidang-bidang tertentu di masyarakat juga demikian menyelimuti kehidupan manusia. Karena keserakahan inilah yang membuat dunia tidak tentram, dunia kacau, dunia mengalami peperangan dan lain sebagainya. Kembali pada orang-orang yang enggan untuk menerima dharma. Dapat kita ambil contoh dharma yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Ajaran pertama kali Sang Buddha yaitu tentang 4 kesunyataan mulia, bahwa kehidupan ini pada dasarnya adalah duka, penderitaan dalam arti yang luas. Tidak semua orang bisa memahami, bisa menyelami dharma ini. Bahkan tidak sedikit berpikir sebaliknya, bahwa dunia ini adalah menyenangkan. Dunia ini penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat menggoda, yang sangat menggiurkan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari kehidupan Sang Buddha ketika beliau masih hidup, kita bisa melihat beberapa tingkatan-tingkatan manusia yang berkaitan dengan dharma, dengan ajaran. Bisa kelompokkan kita menjadi 4. Yang pertama adalah kelompok orang yang langsung bisa menerima ajaran Sang Buddha sesulit apapun. Kelompok ini adalah manusia jenius yang begitu mendengar ajaran Sang Buddha langsung bisa memahami, langsung bisa mengerti. Ada contoh-contoh yang tertulis dalam kitab suci yang bisa kita jadikan satu rujukan. Misalnya saja Biku Asaji, ya. Kemudian juga kita bisa melihat Sariputra dan Moggallana. Beliau-beliau ini adalah orang yang mempunyai kemampuan lebih di dalam hal dhamma. Dibacakan, mendengar 1 bait 2 bait kalimat ajaran Sang Buddha, langsung bisa mengerti, langsung bisa memahami. Bahkan ada juga mendengar pertama kali ketika dibabarkan, orang itu bisa langsung mencapai kesucian. Ada lagi kelompok orang intelektual. Kemudian ada kelompok orang-orang yang bisa dilatih. Dan yang keempat adalah kelompok orang yang tidak bisa dilatih karena memang kemampuannya atau daya ingatnya, daya serapnya terbelakang. Namun Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
kita tidak boleh putus asa menerima ajaran Sang Buddha yang langsung bisa kita mengerti, yang langsung bisa kita pahami. Dengan proses berjalannya waktu, apabila seseorang tekun, semangat dan bersungguh-sungguh di dalam memahami Dharma, pasti suatu saat nanti akan menemukan kebenaran, akan bisa memahami dan mengerti kebenaran itu. Memang di kalangan umat Buddha kita bisa melihat untuk bisa memahami Dharma dengan baik. Kadang-kadang kita terhalang oleh pendapat bahwa di wihara ajaran Sang Buddha lebih-lebih dipuja di saat kita berpuja bakti itu dibaca dengan bahasa yang tidak langsung kita mengerti. Contohnya parita atau liangking dibaca memakai bahasa asing, yaitu bahasa Pali dan bahasa Mandarin atau Sanskerta. Tentunya bagi orang-orang tertentu dan banyak sekali ini orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti kedua bahasa atau ketiga bahasa yang sering dipakai di dalam kitab suci. Karena adanya pendapat bahwa membaca parita suci kurang afdol kalau tidak memakai bahasa aslinya. Namun ini adalah bisa menghalangi seseorang untuk langsung bisa mengerti Dharma, untuk bisa paham tentang Dharma. Maka alangkah baiknya kalau di setiap wihara selesai kita membaca parita suci maupun liangking maupun bahasa-bahasa yang lain, tentunya penekanan sangat penting, yaitu terjemahan dari kitab suci tersebut. Sebab tujuan Sang Buddha mengajar Dharma bukan untuk menghafal Dharmanya, namun untuk memahami Dharmanya. Yang bisa merubah pola pikir umat Buddha adalah pemahaman dan pengertian Dhamma yang diterima oleh seseorang. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ada lagi di kalangan dunia anak-anak, agar anak-anak lebih mudah mengerti dan mencintai Dharma. Syair-syair kitab suci atau esensi dari kitab suci itu yang dibuat syair-syair lagu, ditambah irama-irama yang disesuaikan dengan irama kesukaan anak-anak. Ini juga salah satu upaya dari kalangan umat Buddha agar Dharma itu diminati, disenangi oleh kalangan anak-anak dengan nyanyian-nyanyian lagu-lagu Buddhis. Ini adalah satu terobosan yang sangat baik sekali dikembangkan. Tentunya bukan saja di kalangan generasi muda, di generasi anak-anak, namun juga bisa setiap saat kita lakukan di setiap puja bakti, diiringi, diselingi dengan beberapa lagu-lagu Buddhis yang akan membuat suasana wihara, suasana kebaktian itu bisa hidup. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pemahaman pengertian Dharma memang ada bermacam-macam cara. Lewat kita mendengar, lewat kita membaca, dan ada juga lewat meditasi, dengan menganalisa, dengan perenungan-perenungan yang setiap saat kita lakukan. Ini juga sangat membantu sekali kita mengerti, kita memahami Dharma. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, apa yang dikhawatirkan oleh Brahma Sanggapati ini, ya, bahwa apabila nanti Sang Buddha tidak berkenan mengajar Dharma, maka dunia itu akan mengalami kemerosotan. Manusia akan mengalami kemerosotan. Maka dengan belas kasihan Sang Buddha atas permohonan Brahma Sanggapati, beliau akhirnya menyanggupi untuk membabarkan Dharma yang telah beliau ketemukan, dengan beliau mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi
bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, kita benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menjadi umat Buddha yang mau mendengar. Dengan mau mendengar, pengetahuan kita, ilmu pengetahuan kita akan bertambah. Dengan bertambahnya pengetahuan kita, semoga akan bisa memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Dengan yakin ajaran Sang Buddha, kita bisa mengatasi penderitaan. Dengan yakin dengan ajaran Sang Buddha, kita dalam kehidupan sehari-hari tidak meninggalkan Dharma dan siap untuk berpraktek Dharma. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, kembali kita bersama-sama dalam kehidupan saat ini harus merasa bersyukur karena kita ketemu Dharma yang akan membebaskan kita dari penderitaan. Selamat Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap saat Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk belajar Dharma lewat membaca buku langsung maupun sekarang banyak YouTube yang berisi tentang penjelasan ajaran-ajaran Sang Buddha yang dibawakan oleh para biku, yang dibawakan oleh para romo maupun pembicara-pembicara yang lain. Gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Bapak Ibu menjadi orang yang selalu berbahagia dan dalam kehidupan yang akan datang bisa merealisasi kebahagiaan yang sejati, yaitu Nibbana. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.